Metaverse. Ini Ica, gue dan Ica lagi selfie sebelum masuk ke portal gereja di Metaverse. Dan gerejanya rame juga loh. Gereja di Metaverse, finally sih. Tapi gokil juga ya. Gereja di Metaverse, gimana menurut kalian? Ada orang yang ngomong ini adalah sebuah cara si iblis untuk mengalihkan fokus anak-anak Tuhan untuk tidak lagi bergereja dengan benar. Tidak lagi bergereja sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apakah benar demikian, guys? Gimana sebenarnya kita harusnya merespon gereja di Metaverse? Oke, sebelum melanjutkan videonya, silakan pencet tombol like, share video ini kepada teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini, bunyikan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi jika ada video baru yang kami upload. Silakan menyaksikan dan mengikuti penjelasan dari gue. Check it out. Gua udah agak lama sih bincang-bincang sama beberapa rekan bahwa suatu kali kelihatannya tuh gereja akan masuk di dalam Metaverse ya. Karena udah hebohnya luar biasa, mungkin gue juga agak cukup ketinggalan ya waktu mendengar ini. Tapi dengan NFT, lalu dengan ada orang yang jual lahan ya, bahkan kalau nggak salah Facebook, Microsoft, Apple itu sudah mulai sungguh-sungguh sedang merancang VR ya, virtual reality-nya kayak kacamatanya augmented reality, VR atau AR itu yang konon digadang-gadang akan memperluas habitat kehidupan manusia, bukan hanya di dalam dunia fisikal, tetapi juga masuk di dalam dunia digital yang semakin progresif, semakin wow ya, semakin semakin wow lah. Oke, saya dapetin video ini dari siapa nih? Bro Martin Wijaya awalnya. Thank you so much bro buat Instagramnya yang kasih kita juga informasi ini, dan juga ada sebuah akun yang dikutip ya dari seseorang, namanya siapa ini ya? Nah ini di sini nih videonya nih langsung ya. Nah ini videonya, teman-teman bisa saksikan dulu yuk videonya nih seperti ini. Ini Ica, gue dan Ica lagi selfie sebelum masuk ke portal gereja di Metaverse. Dan gerejanya rame juga loh, lihat ada 65 orang lagi dalam gerejanya. Pendetanya sih nggak masuk ke dalam dunia VR-nya, tapi pengunjung dari belahan dunia manapun bisa langsung join ke dunia Metaverse ini dan bergereja bareng dengan yang lain. Bahkan gue dan Ica harus diem-diem, nggak boleh terlalu berisik, bahkan bisik-bisik aja kalau ngomong, karena suara kita beneran kedengeran ke semua orang juga. Seperti yang kalian bisa lihat, Metaverse bukan cuma buat have fun, hahaha gaming doang. Setelah bergereja, gue dan Ica pun networking di lobby untuk kenalan dengan tamu-tamu lainnya juga. Menurut kalian gimana guys? Masa depan terlihat seru atau menyeramkan? Jangan lupa follow untuk konten lain. Nah teman-teman sekalian, gimana sebenarnya kita harusnya merespon gereja ini? Menurut gue sebelum kita mencoba untuk belajar merespon, gue mau memberikan sebuah gambaran dulu ya, beberapa orang yang mungkin ya hari ini mengambil posisi-posisi ini. Yang pertama mungkin posisinya lebih kepada nggak tahu atau nggak mau tahu. Ya ini memang kesedihan gue juga sih. Kenapa gue bilang begitu? Karena beberapa ya mungkin entah itu majelis, hamba Tuhan, atau mungkin orang Kristen aktivis yang merasa udah terlalu banyak kegiatan-kegiatan gereja, program-program gereja, sehingga nggak bisa lagi punya kesempatan untuk kayak melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Padahal kayaknya penting banget sih, karena gue yakin banget bahwa gereja tuh harusnya hadir dan relevan, bukan hanya ngomong tentang hal-hal yang sifatnya teorikal, tetapi juga relate sama kehidupan kita. Dan Metaverse ini kan lagi hype banget ya, beberapa memang ya debatable ya, maksudnya tentang kripto, apakah kripto ini orang Kristen boleh ikut atau enggak dan lain sebagainya. Mungkin kita akan bahas di video berikutnya ya, kalau ada yang setuju silahkan leave komen di bawah ini. Tapi anyway, kepada topik kita, ada orang yang merasa gue nggak tahu dan gue nggak perlu mau tahu, nggak perlu tahu, gue udah punya banyak kesulitan dalam hidup gue punya banyak kesibukan dalam pelayanan dan seterusnya. Tapi juga ada orang yang mungkin nggak tahu. Nah kalau yang nggak tahu, teman-teman bisa langsung search aja. Itu banyak banget kok di Google dan lain sebagainya, juga Anda bisa lihat apa sih sebenarnya Metaverse. Metaverse itu kan sebenarnya verse itu universe ya, dunia. Meta itu melampaui. Sebenarnya di dalam dunia apologetics juga tidak asing dengan istilahnya multiverse ya. Jadi galaksi atau alam semesta yang banyak sekali. Tapi kita akan bahas metaverse ini melampaui dunia. Artinya kehidupan manusia yang diproyeksikan, ya, digambarkan di dalam sebuah dunia digital. Anyway, gara-gara pandemi juga, kita harus bersyukur sih, karena ini kesempatan untuk kita melihat bahwa sebenarnya jangkauan kita untuk ya menjadi berkat itu luas. Ya gimana pun juga gini ya, apa yang Tuhan ciptakan itu kan
sebenarnya baik adanya, tapi waktu manusia mendapatkannya, manusia ini mudah sekali untuk memanfaatkan itu untuk hal yang tidak berkenan, tidak yang berdosa guys. Kayak karena memang kita udah jatuh dalam dosa. Ini yang pertama adalah orang yang tidak mau tahu atau yang tidak tahu. Dan kalau yang orang seperti ini, gue sih suggest kita sekarang mulai menggali nih apa yang sebenarnya dunia ini sedang berkembang atau berjalan kemana. Oke, yang kedua adalah ada orang-orang tertentu yang mungkin juga menolak. Dari di awal gue udah mention, menolak tuh artinya mereka melihat ini ada Illuminati, dan ada, ya ini kan orang Kristen ya, dari sejak dulu Pokemon sesat, ya ada orang yang dengar suara lagu musik rock lalu diputar terbalik. Ini zaman gue dulu sih, gue nggak tahu ya. 666 ada stempel di mana-mana yang menggambarkan ini antikris sudah makin datang, ada chip, bahkan dulu itu pengatur suhu, udah gitu zoom waktu itu, inget nggak sih ada kamera yang bisa nembus dan lain sebagainya. Menurut gue juga ini terlalu sempit ya, menurut gue ini terlalu tidak membuka ruang percakapan yang lebih luas, cenderung kepada orang menjadi hakim, menilai, menghakimi bahwa ini semuanya adalah datang dari setan. Menurut gue enggak, karena kalau kita mau belajar nanti kita akan jelasin bahwa semua teknologi itu kaitannya dengan budaya adalah sebuah bagian dari bagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan dengan daya kreativitas, sehingga daya kreativitas ini membentuk budaya, dan budaya itu juga dipengaruhi dengan teknologi dan sekitarnya. Jadi ada orang yang menolak, coba nanti dengerin dulu beberapa respon dari gua ya, khususnya tentang bagaimana kita melihat metaverse. Nah yang ketiga adalah menerima dengan catatan. Nah gue dalam posisi begini sih, menerima dengan catatan. Dalam arti kata, mungkin gambaran yang paling sederhana adalah begini, Alkitab mengatakan akar dari segala kejahatan itu cinta uang. Uangnya itu netral, tapi cinta uangnya itu menjadi salah. Ya, jadi artinya menurut gue uang, teknologi itu sifatnya netral, gimana kita memanfaatkan dan melihatnya, dan bagaimana kita bisa melihat itu dalam perspektif Injil yang sesungguhnya, ya, perspektif dari kacamata Tuhan yang memang mengizinkan semua hal ini ada. Dan jangan lupa bahwa pengkhotbah itu berkali-kali mengatakan bahwa tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Dan tentu saja tidak ada yang baru itu bukan, oh dulu kan nggak ada teknologi, sekarang ada teknologi. Nggak, esensi manusia dalam menjalani hidup itu sebenarnya tidak jauh dari misalnya identitas diri, penerimaan, aktualisasi yang kadang menjadi berhala-berhala. Bahkan kisah di pertama ya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu sebenarnya sangat relevan banget dalam hari ini kan gitu ya. Ketika manusia melakukan banyak kesalahan dan dosa, mereka bersembunyi. Bahkan mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain, itu relevan banget ya. Nah di dalam kehidupan ini mungkin additionalnya semakin dinamis ya elemennya ya. Ada teknologi, ada media sosial, tapi esensi dari kehidupan manusia itu selalu begitu sih. Sebuah gambaran tentang ingin mencari sesuatu dan merasa tidak cukup. Ya. Jadi buat saya yang penting pertama adalah tentang metaverse. Menurut gue sih yang pertama adalah mensyukuri ya. Jadi menerima dengan catatan tuh artinya yang pertama mensyukuri bahwa Kitab Kejadian menjelaskan manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Demikian halnya Allah itu mencipta, manusia diberikan kemampuan untuk mencipta. Ya. Kita tidak menolak ilmu pengetahuan dan agama atau dengan kekristenan itu tidak pernah bertolak belakang, tidak pernah dibenturkan. Mungkin beberapa oknum saja yang merasa bahwa seorang menjadi saintis nggak bisa menjadi seorang teolog yang benar. Ya, saya pikir juga enggak. Ada banyak orang yang seperti Alistair McGrath, udah gitu ada lagi J.P. Moreland dan banyak orang yang saintis tapi juga mendalami atau hidup di dalam kekristenan dengan sangat radikal, sungguh-sungguh, tidak hanya biasa-biasa ya. Jadi itu sekali lagi tidak menerima hal itu. Oleh karena itu gue mau ngajak teman-teman sekalian untuk mensyukuri bahwa ada hal-hal yang baru seperti ini. Kenapa mensyukuri? Karena kaitannya dengan yang kedua, yaitu ini membuka ruang untuk memberitakan Injil Kristus. Nah bagi saya sama halnya seperti media sosial ya. Media sosial tuh bukan ruang tengah kita, ini ruang terbuka, ruang private yang kita ini bisa ngomong tentang Tuhan. Media sosial tuh etalase. Jadi orang siapapun bisa lihat media sosial kita, tetapi begitu dia tertarik melihat media sosial, lalu dia bisa kayak ketok pintu kita, lalu DM mungkin ya. Lalu mereka tanya, "Pastor ini maksudnya apa?" Lalu kemudian bisa masuk dalam ruang yang privat ya. Kita misalnya kayak rumah gitu ya, orang mungkin ada di gerbang lewat gitu ya,
Lalu setelah kita ngobrol, kita buka gerbangnya masuk, mungkin ada di ruang tamu. Setelah di ruang tamu kita ngobrol semakin akrab, kita ajak ke ruang tengah. Di ruang keluarga itulah kita membuka semuanya. Nah menurut gue penginjilan tuh begitu. Media sosial tuh ada di depan, etalase doang, ada di gerbang saja. Orang lain bisa lihat, orang lain bisa jadi haters, orang lain bisa nggak setuju, that's okay, that's fine. Tapi juga menjadi sebuah opportunity. Ya, dan menurut gua metaverse juga sama sih. Menurut gua begitu juga sih, menjadi sebuah kesempatan. Apakah kita betul-betul bisa beribadah dengan utuh? Saya pikir juga enggak. Makanya menerima dengan catatan itu satu, mensyukuri dulu, mensyukuri. Yang kedua, memberi ruang bahwa kita ngelihat nih bahwa kesempatan-kesempatan ini bisa menjadi sebuah gerbang untuk orang mendengar Injil, lalu kemudian bisa masuk dalam ruang privat kita. Nah, di dalam ruang privat itulah relasi dijalin yang sungguh-sungguh. Jadi, lagi-lagi ya, ini bukan hanya sekedar buat yang metaverse, yang dunia virtual dengan fisikal. Sebenarnya poin PR besar gereja tuh follow up sih. Ya, follow up. Bagaimana hidup kita tuh betul-betul bisa disentuh, didengar, dijamah, dilihat oleh orang dengan dekat. Bukan sekedar datang ke gereja, hahaha, baktian gitu ya. Udah gitu ya pulang, nggak ketemu laginya minggu depannya lagi gitu. Bahkan ada beberapa gereja yang maaf ya dalam tanda kutip, mungkin gue juga tidak dalam konteks menghakimi juga. Begitu saking banyaknya jemaat, jadi mereka pun kadang nggak bisa bertegur sapa. Ya. Mereka bahkan tidak saling mengenal. Di tempat gereja kita juga ini menjadi PR besar sih sebenarnya. Tapi anyway, kembali kepada pokok pembahasan kita. Metaverse ini menjadi sebuah ruang perjumpaan yang luar biasa sih menurut gua gitu loh. Teman-teman kalau tadi lihat ya, bahkan si bro kita, saudara kita yang ikut dalam kebaktian itu pun nggak bisa ngomong keras. Ya akhirnya mereka bisa saling belajar untuk menghormati ya. Apologetika juga bukan penginjilan. Penginjilan juga memerlukan apologetika sebagai sebuah jembatan. Sama, menurut gua di dalam bagian konteks itu pemberitaan Injil tetap bisa dilakukan di dalam ruang metaverse. Tapi yang perlu kita catat adalah kita harus memahami platform apa dan teknik atau cara atau konten apa yang akan kita sampaikan. Karena nggak mungkin kita itu bisa menyampaikan secara utuh. Misalnya TikTok aja, kan beberapa teman juga jadi blunder karena terlalu singkat, akhirnya orang jadi multitafsir dengan apa yang disampaikan. Kenapa apologetika itu penting dalam ruang penginjilan? Karena sama halnya kita ke dokter, itu tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah obat. Demikian juga apologetika itu bukan penginjilan, apologetika itu adalah sebuah jembatan. Ya. Penginjilan yang sesungguhnya itu adalah sebuah perjumpaan, encounter with Jesus. Nah, saya coba baca ya sebuah kisah yang menarik sih menurut gue ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia," Yesus ya maksudnya, disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Oke, Filipus sudah ketemu Yesus, lalu dia ngomong kepada Natanael. Natanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Jadi mungkin Natanael pada saat itu melihat bahwa dia meragukan informasi tersebut. Tetapi yang menarik adalah Filipus itu tidak berargumentasi pada saat itu, tetapi mengatakan, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, Lihat, inilah seorang Israel sejati, lihat." Ini sebuah bentuk perjumpaan. Nah, esensi di dalam kekristenan adalah encounter. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sama manusia, itu bentuknya adalah sebuah relasi. Dan relasi itu kan harus holistik ya. Jadi kalau kita ngomong tentang metaverse, sulit sekali untuk kita bisa melakukan relasi dengan holistik. Kenapa? Karena manusia pada waktu diciptakan ada 3 unsur. Unsur pertama adalah emosi ya, yang kedua adalah badani, fisik ya, lalu yang ketiga adalah roh ya. Ya terserah dikotomi atau trikotomi, tapi buat saya emosi kita juga dibutuhkan untuk bisa merengkuh sebuah relasi. Sentuhan juga bagian dari sebuah relasi. Dan metaverse tidak bisa mengakomodasi itu. Ya, metaverse mungkin hanya menitik beratkan kepada hearing dan visual. Gimana kita bisa mendapatkan sentuhan, percakapan yang lebih dalam. Dan kita harus akui itu. Bahkan kenapa Tuhan Yesus pada waktu bangkit dari kubur, lalu menampakkan diri. Ya, bahkan tubuh kebangkitan pun sifatnya fisikal gitu loh, bisa disentuh. Ya, jadi buat kita,
Sebagai orang Kristen, kita yakin dan percaya bahwa penebusan Yesus di atas kayu salib itu bukan hanya bicara tentang roh saja. Kalau enggak, nanti kita terjebak dalam paham Platonisme yang menganggap tubuh itu jahat, roh itu yang baik, dan kita harus berusaha mengeluarkan roh ini dari badan kita. Menurut gue itu juga keliru. Artinya badan ini juga harus dihargai sebagaimana Yesus sudah menebus dosa kita dan menebus tubuh kita holistik, seluruhnya. Tidak hanya hati, rohani, jiwa, pikiran, tapi juga tubuh kita. Nah ini hati-hati yang banyak makan. Karena muliakanlah Allah dengan tubuhmu, bukan dengan kata-katamu, kan, bukan dengan ucapanmu. Jadi, tubuh tuh dipakai gitu. Nah dalam konteks inilah saya sih melihatnya menerima dengan catatan itu dalam saat ini ya jauh lebih bijak sih. Memang ada banyak elemen lain, misalnya apakah dengan demikian kita harus juga punya ETH, Ethereum misalnya ya. Kan nanti bayarnya pakai apa ya, karena cryptocurrency-nya kan masuk di dalam dunia metaverse juga, NFT dan lain sebagainya, avatar-avatarnya. Memang ini banyak banget sih, dan saat ini to be honest gue belum bisa menjelaskan itu terlalu dalam, tapi anyway buat gue kita dalam posisi merespon dengan bijak. Merespon dengan bijak adalah mensyukuri karena ini adalah sebuah karya yang Tuhan nyatakan melalui manusia yang diciptakan oleh Tuhan, sehingga setiap karya itu menunjukkan sang pencipta ya, ngerti ya maksudnya. Jadi kalau handphone itu dibuat dengan biaya yang sangat mahal, dengan sebuah upaya supaya begitu orang melihat handphone itu tuh mengingat penciptanya. Demikian juga Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia dan manusia berkarya, karya itu akan membuat manusia lain tuh melihat kepada Kristus, kepada Tuhan yang menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Jadi pengagungan kepada Tuhan, rasa syukur. Yang kedua adalah menerima dengan catatan, karena ini menjadi sebuah ruang perjumpaan yang yang berbeda, tetapi tetap esensi yang sama. Oke guys, sampai di sini dulu aja respon singkat gue tentang gereja di Metaverse, dan kiranya boleh menjadi berkat. So, finally jangan lupa untuk share video ini pada teman-teman yang lain, pencet tombol like dan subscribe channel YouTube ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Soli Deo Gloria. Saya Joy Manik, saya pamit.